Aman ya? Oke. Dan kita mulai malam ini bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita belajar mengenai anatomi genitalia wanita. Ini materi terakhir sebelum Tenta 1 semester 2. Bakal ada insya Allah Sabtu nanti. Untuk sesinya dan lain-lain diumumkan nanti. Oke? Kalau kalian mau bimbingan Tenta juga bilang dari jauh-jauh hari ya, minimal H-3 kalau sempat minggu ini, oke? Oke, kita mulai sekarang. Ini secara pendahuluannya dulu bakal belajar tentang anatomi panggul, genitalia eksterna yang bisa dilihat dari luar rongga tubuh, kemudian genitalia interna yang ada di dalam rongga tubuhnya. Nah, ini kita belajar mengenai tulang pelvis dulu atau panggul tadi. Kalian udah tahu kalau pelvis itu terdiri dari os coxae yang ada 3, ilium, ischium, pubis, kemudian ada os sacrum, dan os coccyx atau tulang ekor. Nah, ini tuh bagian-bagian dari panggul sendiri, pelvis. Yang pertama ada pelvis mayor. Pengertiannya dia itu yang terletak di atas linea terminalis. Nanti kita lihat yang mana. Kemudian pelvis mayor ini nama lainnya disebut juga dengan pelvis puriae atau false pelvis. Ya, ini pelvis palsu. Kalau pelvis minor itu yang di bawahnya. Di bawahnya linea terminalis. Nama lain dia adalah true pelvis atau pelvis vera. Kemudian ada panggul atas pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini dibatasi oleh beberapa struktur di bawah sini. Kemudian ada juga pintu bawah panggul. Ini batasan-batasannya. Kita langsung lihat gambarnya aja. Oke. Ini tulang penyusun ya. Ada os coxae, ilium, ischium, pubis. Kemudian ini dia. Ilium, ischium, pubis, os coccyx, os sacrum. Ya. Ini kita bahas yang mayor, pelvic mayor, dan pelvic minor dulu. Nah, jadi yang namanya linea terminalis itu ini. Ini linea terminalis. Aduh. Linea terminalis. Yang di atasnya, di atas ini itu false pelvis atau pelvic mayor atau pelvis puriae. Kemudian yang di bawahnya, dari sini ke bawah, itu adalah pelvic minor atau pelvic vera, pelvis vera. Lalu ada pintu atas panggul dan pintu bawah panggul. Nah, kalau pintu atas panggul itu yang ini. Tadi udah dibilang batas-batasnya di slide depan kalau batas posteriornya adalah promontorium. Ingat ya, ini promontorium tuh yang ini. Jadi ini PAP, pelvic inlet ya, bahasa Inggrisnya pelvic inlet, pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium di posterior, linea terminalis di lateral, dan symphysis pubis di anterior. Oke. Sementara PBP ini pintu bawah panggul, dia itu yang bawahnya sini. Nih, jadi kalau kalian lihat garis yang panjang ini adalah PAP atau pelvic inlet, yang bawah itu PBP. Pintu bawah panggul. Dia di posterior dibatasi oleh os coccygeus ini. Ini di posteriornya ya. Ini di posterior. Kemudian di kanannya oleh tuber ischiadica sebenarnya. Yang ini tuber ischiadica. Ini tuber ischiadica. Kemudian di depan oleh arcus pubis. Ini. Jadi ini pelvic inlet atau pintu atas panggul, yang pelvic outlet itu bawah ya, dia di sekitar situ lah. Dibatasi oleh arcus pubis, tuber ischiadica, dan coccygeus di belakang.
Oke, itu batasan-batasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pelvimetri klinis. Ini tuh sistem pengukuran panggul, khususnya panggul ibu ya, panggul wanita hamil, karena penting di obstetri dan ginekologi untuk kelahiran. Ini tuh bisa indikasi lahiran normal atau harus indikasi lahiran sesar dan lain-lain. Oke, ini dia parameter-parameternya, pengukurannya. Konjugata ini kayak linea-lineanya, garis-garis khayal untuk mengukur pelvis ibu. Oke, yang pertama kita bisa assess sebenarnya konjugata diagonal. Konjugata diagonal ini satu-satunya yang bisa diakses langsung dari pemeriksaan. Nama pemeriksaannya itu VT, vaginal touch. Ini VT ya, vaginal touch. Jadi, konjugata diagonal itu, lihat pengertiannya, dia jarak pinggir bawah simfisis pubis, ke promontorium. Jadi, ini kan simfisis pubis nih. Jadi, tangan si examiner itu masuk 2 jari ke dalam vagina, kemudian mengarah menuju promontoriumnya. Nah, itulah yang disebut dengan konjugata diagonal. Dia batas bawah simfisis pubis ke promontorium. Itu bisa langsung pakai tangan pemeriksa. Jadi yang diukur nanti jari pemeriksanya yang masuk itu seberapa dalam. Kemudian untuk cari konjugata lainnya, contohnya konjugata Vera ini, itu pakai rumus. Jadi konjugata Vera adalah konjugata diagonal yang tadi udah bisa langsung dapat dikurang 1,5 cm. Karena pengertian dia adalah jarak pinggir atas simfisis pubis ke promontorium. Jadi ini simfisis pubis, ini dia batas atasnya yang dihitung. Di sini kan, wow, di sini kan nggak bisa diukur ya karena ini udah abdomen nih, udah kulit perut. Jadi caranya itu konjugata diagonal tadi yang bisa didapat dengan memasukkan jari dikurang 1,5. Dianggap simfisis pubisnya sekitar 1,5 cm. Oke, jadi itu pengertiannya ya. Jarak atas simfisis pubis ke promontorium adalah konjugata Vera. Kalau jarak pinggir bawah simfisis pubis ke promontorium adalah diagonal. Sementara konjugata obstetrik itu jarak titik tengah simfisis pubis gini. Ini langsung ke promontorium. Jadi kan kalau garis lurus ditarik itu dia yang paling pendek. Jadi konjugata obstetriknya itu adalah jarak terdekat dari simfisis pubis ke promontorium. Nah, kapan dikatakan panggul sempit? Itu ketika kita dapat konjugata diagonalnya kurang lebih dari harusnya 11,5 cm. Salah nih ya, kurang dari setahu kakak. Nanti kakak cari tahu lagi, tapi ya nanti kalian belajarin di skill lab ketika konjugata diagonalnya dapat kurang dari 1,5 itu disebut dengan panggulnya sempit dan kurang indikasinya untuk kelahiran normal. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bidang Hodge. Ini juga untuk melihat seberapa bayi itu udah turun ke rongga panggul ibu. Jadi kan pemeriksaan ini tuh dilakukannya trimester 3 ketika sudah dekat tanggal kelahiran. Jadi bagian bawah bayi itu diharapkan kepala atau kalau lahirnya sungsang bisa juga bokong. Jadi bidang Hodge ini adalah garis-garis khayal untuk mengukur seberapa jauh bagian bayi sudah masuk ke panggul ibu. Yang pertama ada Hodge, dia ada 4 garis. Yang pertama itu Hodge 1, itu sejajar dengan promontorium ke batas atas simfisis pubis. Oke, ini Hodge 1. Kemudian Hodge 2 itu batas bawah simfisis pubis, sejajar dengan Hodge 1 masih. Lalu Hodge 3 itu ketika sejajar dengan spina ischiadica. Spina ischiadica di ini ya, ini spina ischiadica. Ini mungkin yang ini ya. Tuh, Hodge 3. Lalu Hodge 4 itu ketika sejajar dengan os coccygeus. Nih.
Ini udah mau lahiran banget. Oke, itu dia fungsinya yang tadi kakak udah bilang. Oke, kemudian kita lanjut. Ini bentuk-bentuk pelvis. Dia ada 4, android, ginekoid, anthropoid, dan platypoid. Kalau android, ini tuh bentuk normal pelvis laki-laki. Oke, ini umum pada laki-laki. Dia bentuk pelvic inletnya atau PAP-nya tadi kayak hati. Jadi begini. Nih ya, dia cenderung sempit begini. Bentuk pelvic inlet ya. Sementara ginekoid ini bentuk pelvis normal pada perempuan. Nah, kemudian kalian harus tahu diameter-diameternya juga. Ada yang disebut dengan diameter transversa dan diameter antero-posterior. Kalian bisa lihat di gambar yang ini tadi. Nih, yang ini namanya diameter transversa. Oke, kalau yang ini namanya diameter AP, antero-posterior. Pengertiannya ginekoid adalah diameter transversanya kurang lebih sama dengan yang AP. Jadi inletnya bentuknya oval, kayak lonjong besar gitu, lebar. Ya, jadi ini transverse hampir sama dengan AP. Sementara kalau antropoid, diingat aja dia tuh AP-nya yang lebih panjang daripada transversa. Oke, jadi ingat, antropoid nih, AP-nya lebih besar dibandingkan transversnya. Oke, yang begini, antropoid. Ini AP-nya lebih panjang dibanding transverse. Kalau satu lagi, platypeloid. Nah, yang ini transversnya lebih besar dibandingkan AP. Nih ya, platypeloid dia kelihatan banget dia lebar karena T-nya jauh lebih panjang dibanding AP. Oke, ini normal pada wanita, ini normal pada pria. Ingat aja android ya. Android itu laki-laki. Kemudian ini anthropoid, AP lebih panjang. Kalau platypeloid, T yang lebih panjang. Oke, ini perbedaan secara umum pelvis pria versus wanita. Mungkin butuh diingat untuk Tenta pernah nih tahun lalu, Ustes juga sering kalau kakak abangnya mau nanya. Mungkin yang paling mudah diingat aja nih yang menonjol adalah struktur umumnya. Pria itu pelvisnya tebal terus berat. Sementara wanita itu tipis, dia ringan. Kemudian ininya juga penting. Arkus pubis pada pria itu sempit, dia narrow. Sekitar kurang dari 70 derajat. Sementara pada wanita itu tuh lebar. Lebih dari 80 derajat biasanya arkus pubisnya. Kemudian yang lain-lain juga boleh diingat, oke? Ya, hafal aja. Oke, tadi udah selesai tentang pelvis. Kita lanjut ke genitalia eksternanya. Ini pendahuluan dulu, genitalia eksterna yang di luar-luar sini, genitalia interna yang dalam rongga tubuh. Kita satu-satu aja langsung ya. Oke, jadi ada genitalia eksterna itu pada wanita sebutan nama lainnya adalah vulva. Ya, jadi vulva itu mulai dari sini nih sampai ke sini. Itu namanya vulva. Apa aja isi vulva? Itu pertama ada mons pubis. Yang tadi kita lihat adalah tempat tumbuhnya rambut kemaluan atau pubic hair pada wanita. Dia di sini, di atas sini. Pubic mound atau mons pubis. Lalu lanjut ke labium mayor, dia adalah lipatan kulit menonjol yang terbentang dari mons pubis, kemudian bersatu di posterior pada garis tengah. Diingat, homolognya pada laki-laki adalah skrotum. Oke, homolog skrotum itu labium mayor. Homolog labium mayor itu skrotum. Jadi yang mana dia? Dia adalah lapisan kulit yang tebal ini. Ya, jadi dia di sini masih bisa berambut. Yang ini nih, labium mayor, outer lips, outer labia. Sementara labium minor itu tidak lagi berambut ya. Dia lipatan kulit yang lebih kecil, tidak lagi berambut, dia hairless, dan terletak di dalamnya labium mayor. Oke? Ujung posteriornya juga bersatu, membentuk satu struktur yang disebut dengan frenulum. Frenulum labiorum. Itu lipatan tajam
persatuan dari labium minor di bagian posterior. Sementara bagian anteriornya labium minor ini terpisah atau melebar gitu karena dia meliputi klitoris ya dan membentuk preputium namanya di tengah depan, tengah anterior depan. Kalau tengah posterior itu namanya frenulum tadi. Kita lihat ya. Nih, ini aja. Nah, ini tadi udah labium mayor. Di dalamnya labium mayor tuh labium minor. Ini nih. Di posterior dia menyatu membentuk lipatan tajam gini namanya frenulum atau frenulum labiorum. Sementara di bagian depan dia itu melebar untuk menutupi klitoris, namanya adalah preputium. Ya, sama kayak di penis juga ada preputium. Oke, homolognya diingat labium minor ini pada pria adalah raphe scroti. Ingat ya, yang di tengah-tengah skrotum itu, yang garis di tengah skrotum adalah raphe scroti, homolog labium minor. Lalu ada yang namanya vestibulum vaginae. Vestibulum ini tuh ruang, oke? Dia ruang antara labium minor. Puncaknya, atasnya itu ada klitoris. Sementara basisnya nih, basis itu dasar ya. Kalau kalau kolam basis itu yang dasar bawah sini. Ada muara uretra, ada vagina, orifisium vagina ya, pembukaan vagina, dan ada ductus glandula vestibularis mayor. Kita lihat di sini. Nah, yang namanya vestibulum itu di antara labium minor kan. Nih, di puncaknya ada klitoris dan di basisnya nih. Sorry, ada yang mau nanya? Mau baca? Nah, itu vestibulum. Di basisnya ada orifisium vaginalis dan meatus uretra. Oke. Oh ya, glandula vestibularis mayor ini duktusnya, itu kalian ingat nggak Bartholin di di pria kemarin udah sempat disebut dia itu homolog dari bulbo. Nah, mungkin di praktikum ada dibilang kalau letaknya itu di eh, arah jam 5 dan 7 pada pemeriksaan nih. Jadi di duktusnya dia itu di sini. Nah, nanti ada lagi kok di belakang kita pelajari lagi tentang glandula vestibularis mayor ini atau Bartholin's gland. Oke, ini sama kayak tadi ya. Lanjut. Oke. Ini gambar hubnya ada labium mayor. Kemudian ini mons pubis. Di sini labium minornya. Lalu ini orifisium vaginalis, di sini frenulum. Nah, di ruangan ini disebut dengan apa namanya vestibulum. Sini ada klitoris, preputiumnya. Di sini yang meatus uretra. Oke. Ya, itu aja harusnya. Sama juga, sama juga. Oke, nih kita masuk ke satu-satunya. Sekarang pertama klitoris. Oke, jadi klitoris ini terdiri dari beberapa bagian. Cukup mirip sama penis karena homolognya klitoris memang penis. Sempat kakak sebut kemarin klitoris sama penis jaringan asalnya sama, prematurnya. Cuma penis tumbuh, dia panjang. Kalau klitoris dia stay di situ aja di ukuran awalnya. Oke. Hmm, nih, letaknya dulu mungkin letaknya tuh di atas meatus uretra externus. Ya, di sini meatus uretra, klitoris itu di sini. Nih, oke. Lalu bagian-bagiannya nih. Dia itu terdiri pertama dari radix. Ya, akar. Radix dulu. Radixnya sama kayak penis juga ada 3 jaringan erektil. Ada bulbus vestibuli dan crura clitoridis. Nih, crura clitoridis dextra dan sinistra. Lalu yang kedua, ini tadi bulbusnya ya, ini bulbus vestibulinya
Itu di klitoris terbagi menjadi dua belahan. Nanti kita lihat langsung di gambar. Eh, Terus bulbus vestibul ini melekat pada permukaan bawah diafragma urogenital dan diliputi oleh, nah ini muskulusnya sama bulbus spongiosum. Ingat ya, bulbus itu bulbus spongiosum. Karena berlanjut menjadi corpus spongiosum kan. Kemudian ada dua krus tadi atau disebut dengan crura, clitoridis. Crura itu jamaknya ya. Nah, ini bagian anteriornya nanti beralih menjadi corpora cavernosa, clitoridis, sama aja kayak penis pokoknya. Kemudian masing-masingnya terpisah dan diliputi oleh musculus ischiocavernosum. Nih, muskulus-muskulusnya namanya sama. Terus ada corpus clitoridis, ini udah menjadi korpusnya. Ada dua corpora cavernosa yang diliputi oleh musculus ischiocavernosus, kemudian glans. Glans ini ujungnya juga. Kalau ini eh, di ujung ya, menutupi korpus klitoridis yang tadi. Glans ini punya banyak ujung saraf serabut sensori, jadi sangat sensitif terhadap stimulus. Sebagian gland klitoridis itu ditutup oleh preputium klitoridis. Nih, kita lihat langsung aja, oke? Nah, ini dia. Kan dia homolog, klitoris sama penis. Pertama kan mulai dari radix ya. Radix itu ketika masih bulbus dan kruris bagian sini. Nih, dia ada dua krus, krura jadinya, krura klitoridis. Kemudian ini bulbusnya. Bulbusnya terbelah dua kan tadi dibilang. Nih, itu bedanya sama penis, dia terbagi dua. Kemudian di antara dua bulbus inilah ada orifisium vaginalis dan meatus uretra externus. Nah, kemudian makin ke atas makin bersatu, ini membentuk corpus spongiosum dan kruranya membentuk corpus cavernosum. Baru di ujungnya ada glans clitoridis. Oke, itu dia. Nah, ini kita lihat. Nah, sebenarnya kan dia sama, cuman bedanya sama penis itu tuh eh keluar dari rongga tubuh. Sementara si klitoris sebagian besarnya tuh tertanam dalam rongga tubuh. Jadi yang kelihatan di luar sebagai eh genitalia eksterna cuma si glans klitoris ini aja. Duh, sorry ya pensilnya nih macet. Ya Allah, udah. Tuh, glans clitoridis. Glans clitoris. Sementara lainnya ada tadi corpus spongiosum dan ini corpus cavernosa, corpus spongiosumnya, cruranya, bulbusnya itu semua tertanam di dalam rongga tubuh. Oh ya, ini yang tadi Bartholin gland itu. Ya, jadi dia di arah 5 dan 7 jam, 5 dan 7. Kemudian duktusnya ada di sekitaran orifisium vagina juga. Oke, ini sama. Ini yang versi lebih realistisnya. Ini Bartholin's gland. Sini dua crura dan ini bulbus. Oke, lanjut. Nah, ini muskulusnya yang kita bisa lihat. Yang ini tuh, ini itu kan meliputi bulbus nih. Kita lihat ini bulbus yang ungu itu. Nah, makanya namanya musculus bulbus spongiosum. Sementara yang ini, yang panjang ini ada dua juga musculus ischiocavernosum. Ya, oke. Dia itu meliputi corpora cavernosanya di depan sini nih. Kalian lihat kan, sebelum jadi glans dia corpora cavernosa dulu. Ini muskulusnya, ischiocavernosum. Lanjut. Oke, jadi di sini ada G-spot atau Grafenberg spot, namanya dari seorang dokter, Ernest Grafenberg. Itu tuh adalah eh, letak titik sensitif di dalam vagina yang bisa menghasilkan rangsangan seksual intens.
dan bahkan orgasme jika distimulasi. Dia itu letaknya sekitar 5-8 cm di dinding anterior vagina ya. Ini kan ini kan bladder nih, urinary bladder, ini anus, berarti ini anteriornya. Jadi di sini G-spot sekitar 5-8 cm dari orifisium, pembukaan vagina. Kemudian saat dirangsang itu bisa menyebabkan areanya menjadi besar, teksturnya seperti spons, lalu menghasilkan sensasi yang berbeda dari stimulus klitoris. Ini stimulus klitoris. Jadi kalau dirangsang itu pada beberapa orang bisa menyebabkan ejakulasi wanita atau squirting. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke glandulanya nih. Glandula ada dua pada wanita ya. Kalau pada pria itu kan ada tiga, prostat, bulbouretra, sama vesicula seminalis. Kalau di sini yang dibahas ada dua di wanita. Itu yang pertama, kalian udah nemu nih namanya kemarin adalah Bartholin's gland. Bartholin's gland nama lainnya sebenarnya ini glandula vestibularis mayor. Diingat ya, glandula adalah kelenjar yang terletak di dalam vestibularis. Vestibula tadi, ikan vestibul ruang yang ini, kemudian mayor. Mayor itu besar. Oke, jadi kelenjar besar yang terletak di dalam vestibulus vaginalis. Dia itu letak tepatnya ada di kanan dan kiri orifisium vagina. Jadi dia ada di arah jam 5 dan 7 kalau di pemeriksaan bilangnya. Duktusnya itu bakal tepat di sebelah, di sisi-sisi kanan kiri orifisium vagina juga. Ya, jadi kelenjarnya di sini, duktusnya kan keluarnya jadinya bareng dengan orifisium vagina. Oke, ini dia. Kalian ingat kan bentuknya itu mirip dengan yang bulbouretral tuh pada penis, pada laki-laki maksudnya, yang ada di dalam musculus sphincter uretra externus. Nah, makanya itu homolognya emang dia, bulbouretral. Ingat ya, depannya B, ini juga Bartholin, depannya B. Kemudian namain bulbouretral tadi Cooper pada pria. Oke, nih ingat, dia bulat-bulat dua buah kanan dan kiri. Kanan dan kiri orifisium vagina. Nih, di muaranya di sisi kanan dan kiri ostium vagina dan bisa membentuk kista, kista Bartholin, Bartholinsis. Ini nanti kelenjarnya membesar gitu, membentuk kista. Oke. Nah, kemudian ini glandula yang kedua, glandula vestibularis juga, cuma ini yang minor. Jadi ini kelenjar yang kecilnya yang di dalam vestibularis. Nama lainnya ada dua, ada parauretral gland atau Skin's gland. Ingat nih, parauretral ini. P itu homolog dari si prostat ya pada laki-laki. Oke, di mana letak dia? Letak dia itu di kanan dan kiri, maksudnya di sekitaran ya, di sekitaran meatus uretra. Jadi kalau yang mayor tadi di sini, di sekitaran vagina, tapi kalau yang minor, yang Skin's gland atau parauretral gland itu di sekitaran meatus uretra. Nih. Ya jadi karena maaf nih. Jadi karena letaknya di sekitaran uretra, duktusnya juga di situ. Duktusnya tuh di sini. Ductus parauretralis. Sementara yang ini ostium untuk ductus Bartholin. Ya, diingat ya, mayor itu Bartholin, sementara minor itu skin's gland atau parauretral gland. Letaknya juga diingat, Bartholin itu yang di vagina, di sekitaran vagina, orifisium di kanan dan kiri orifisium vagina, sementara parauretral atau skin itu di sekitaran meatus uretra externus. Homolognya pada pria ini prostat ya, parauretral, ingat aja P juga parauretral dan prostat, kemudian lokasi muaranya di sisi kanan dan kiri meatus uretra. Oke. Nah, sekarang kita ke diafragma urogenital. Ini tuh struktur-struktur pembentuknya.
ya. Jadi ada apa aja? Ada musculus sphincter urethra externus, kemudian ada musculus transversus perineum profundus, terus ada membran perineum itu di sini. Wow. Kemudian lalu ada fascia pelvis parietal juga. Gak apa-apa, nggak mesti tahu gambarnya, tapi ini mungkin diingat, pernah di Tenta tahun lalu. Pembentuk diafragma urogenital apa aja. Bisa diingat ya, cuma ada 4, ada musculus transversus perineum profunda tadi, kemudian ada musculus sphincter uretra, lalu membran perineum, dan fascia pelvis parietal. Ya, ini yang transversus perineal. Lalu kalau yang merah ini ischio cavernosum yang tadi membungkus corpus cavernosa, ini bulbo cavernosumnya, ini perineal body, corpus perineum. Perineum itu harus kalian tahu ini area di antara genital dan anus. Oke, jadi dia di rongga sini. Bukan pada wanita aja, di laki-laki juga sama, namanya perineum. Oke, nah sekarang kita ke vagina. Orificium vagina. Orificium ini artinya pembukaan ya, atau lubang gitu. Jadi ini lubang vagina. Eh, di dalam vagina, di dinding vagina itu terdapat rugi atau lipatan-lipatan. Ini dia bentuknya. Fungsinya ya untuk merenggangkan kanal kanalis vaginalis saat melahirkan atau berhubungan seksual. Terus di tengah orificium vaginae itu ada struktur selaput tipis yang namanya himen, ya atau bahasawannya selaput darah. Kalau himen ini pecah, ada sesuatu yang menyebabkan pecah, trauma atau apapun, dia itu membentuk sisa-sisanya nih, sisa-sisa himen pecah namanya disebut menjadi karunkula himenalis. Oke. Sementara kalau jenis-jenis himen bentuk-bentuknya itu ada banyak. Ada yang virgin atau anular atau normal, imperforate itu yang nggak ada lubang, biperforate, deflorated, cribriform itu juga lubangnya beda-beda. Nanti ada gambarnya. Nah, kemudian setengah bawah dari vagina ini terletak di dalam perineum. Masih ingat perineum kan yang di digestif kemarin? Jadi setengah bawah vagina itu masih ada dalam perineum. Sementara setengah atasnya itu terletak di atas dasar pelvis. Hmm. Lalu ini ada fornix posterior berhubungan dengan excavatio rectouterina atau coven 12. Nanti dilihat di gambar aja langsung ya. Oke, lanjut. Hmm, ini rugi tadi, kemudian jenis-jenis himen ya. Ini ada anular himen, itu yang normal. Kalau cribriform himen, dia tuh berlubangnya kecil-kecil banyak gini. Kalau septate himen, dia lubangnya 2 dan tengahnya ada pemisah, septum. Ingat ya. Sementara ini imperforate himen. Nah, ini yang menyebabkan wanita itu eh, waktu masa biasanya ketahuan waktu masa pubertasnya. Eh, kan pemeriksaan tuh kenapa haidnya nggak keluar, menstruasinya nggak keluar darahnya, ternyata himennya imperforate, tidak ada lubang sama sekali. Jadi ini nanti didiseksi baru normal bisa keluar lagi darah menstruasinya. Sementara ini namanya parus introitus. Ini kondisi himen setelah wanita udah melahirkan. Oke? Jadi nama kondisinya parus introitus nih kalau sudah melahirkan. Sementara karunkula himenalis tadi itu sisa-sisa himen yang udah pecah, udah robek. Oke? Nah, itu udah selesai mengenai genitalia eksterna. Sekarang kita lanjut ke internanya. Dahuluan dulu ya, ada apa namanya nih? Uterus, serviks, ovarium, tuba falopi. Oke, kita lanjut aja satu-satu. Mungkin ini tadi vagina. Jadi kan ini vagina. Nah, fornix itu
ujung-ujungnya vagina yang udah menjorok ke cervix uterin. Jadi dia ada anterior, ada posterior, sama ada lateral juga. Lateral nggak kelihatan ya di sagittal view ini. Nah, jadi tadi yang dibilang sama teks itu adalah posterior fornix-nya berhubungan dengan cavum 12. Nah, cavum 12 itu yang ini. Kita bahas lebih lanjut di belakang ada ya, dibahas kok. Oke, jadi organ pertama genitalia interna wanita, ovarium dulu nih. Ovarium ini yang menghasilkan sel telur atau sel gonad pada wanita. Oke, jadi harusnya homolog pada dia itu testis kalau nggak salah. Karena sama-sama yang menghasilkan sel gonad kan. Nah, jadi ovarium ini kan dia bulat seperti telur, kemudian letaknya menggantung gitu, jadi butuh ada ligamen-ligamen yang memfiksasinya. Yang pertama adalah ligamentum ovarii proprium. Diingat ya, proprium artinya proper, jadi ini yang memfiksasi ovarium secara proper, layak gitu. Jadi dia menghubungkan ovarium nih ke corpus uteris, corpus uterus. Mana dia gambarnya? Nanti di belakang ada. Kemudian yang kedua ada ligamentum suspensorium ovarii. Kalau yang ini eh, fiksasi ovarinya ke dinding pelvis, ke arah lateral. Oke, jadi ovarium ini terletak di dalam lekukan yang namanya fossa ovarica. Dan dia itu dikelilingi oleh kapsula fibrosa tipis, sebutannya tunika albuginea. Sama ya, kayak pelapis pada testis tuh, tunika albuginea. Lalu vaskularisasinya yang mensuplainya adalah arteri ovarica, cabang langsung dari aorta abdominalis. Kalau kalian ingat kan arteri gonadal tuh, testicularis dan ovarica, setinggi VL1, vertebra lumbal 1. Kalau venanya, nah vena dextra dan sinistranya beda muara. Kalau vena ovarica itu langsung bermuara ke vena cava inferior, langsung dia. Sementara yang ovarica sinistra itu bermuara dulu lewat vena renalis sinistra baru ke vena cava inferior. Karena secara anatomis letak vena cava inferior itu emang agak lebih ke sisi kanan tubuh. Jadi untuk vena cava dextra lebih mudah, lebih dekat dan pendek untuk bisa bermuara langsung ke sini. Sementara sinistra kan agak lebih jauh tuh. Jadi dia harus bergabung dulu dengan renalis, yang sinistra baru bersama-sama masuk atau mengalir ke vena cava inferior ya kalau yang kiri. Oke, jadi ini yang disebut dengan fossa ovarica tadi nih, tempat terletaknya si ovarium. Ini lebih ke histologi sama fisiologi ya. Ini ada folikel primer, sekunder, lalu matang, degraf, ovulasi, jadi corpus luteum, rubrum, albikan, dan seterusnya itu siklus. Oke. Nah, ini ligamentum tadi yang kita bilang proprium secara proper ke corpus uteri. Sementara yang suspensorium itu ke lateral dia, ke dinding pelvis. Oke. Nah, kalau ini latum, ligamentum latum. Latum artinya besar ya. Atau bahasa Inggrisnya broad ligament. Ini dia ligamentum latum. Itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mesovarium. Mesovarium ini yang memfiksasi ovarium, dia yang menempel langsung pada ovarium dan berperan sebagai tempat lewatnya pembuluh-pembuluh vaskular, limfatik, dan serabut saraf. Oke, ini yang menghubungkan ovarium ini ke ligamentum latum. Nah, kemudian ada yang kedua mesosalping. Bagian kedua dari ligamentum latum adalah mesosalping. Yang ini. Dia itu yang menempel pada tuba Fallopi. Jadi inilah yang menopang dan memelihara posisi dari tuba Fallopi. Oke, kalau yang ketiga ada mesometrium ya. Lihat dari namanya ini metrium. Berarti dia yang memfiksasi nih membentang dari sisi-sisi uterus ke arah lateral dinding pelvis. Oke, ini juga sama berperan sebagai tempat lewatnya pembuluh-pembuluh dan serabut saraf.
Oke. Kemudian kita lanjut ke organ kedua, tuba Fallopi. Ini kan dari setelah ovarium nih. Sel telur tuh ke tuba Fallopinya. Ini tuh terletak di pinggir ligamentum latum tadi, ya, di sini. Kemudian dia punya 4 bagian. Yang pertama dari paling dekat ke rahim ke paling jauh, yang pertama adalah intramural atau pars uterina. Lalu bagian kedua adalah ismus. Ingat aja, ismus di anatomi selalu bagian tersempit, sementara ampula adalah terlebar. Nah, pars ampula ini yang paling umum tempat terjadinya fertilisasi, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Lalu pars terakhir adalah infundibulum, ini yang udah paling dekat ke ovarium itu, di mana terjadinya fimbriae. Langsung aja kita lihat bagian-bagiannya. Ini yang paling dekat menjorok ke arah uterus adalah intramural. Lalu paling sempit di sini dulu ismus ya. Lalu ini pars terlebarnya ampula, tempat umumnya terjadi fertilisasi. Lalu lanjut ke fimbriae, maaf, infundibulum yang ada fimbriae-nya untuk menangkap ovum yang diovulasikan nih. Tuh. Terus dia jalan ke sini, fertilisasi di sini, jalan ke sini untuk implantasi. Nah, lalu ketika perjalanan normal dari zigot tadi nggak terjadi secara normal, itu tuh terjadilah hamil ektopik. Lihat aja, ektopik ini selalu kelainan tidak pada tempatnya. Kayak pada ginjal kemarin, ginjal ektopik, nah ini sama hamil ektopik juga, artinya hamil yang tidak seharusnya pada tempatnya di endometrium rahim. Ya, jadi dia dimanapun selain di situ. Hamil ektopik ini paling sering terjadinya pada ampula, jadi tempat terjadinya fertilisasi tadi, zigotnya nggak jalan lagi menuju endometrium. Jadi stay di situ, itu persentasenya sekitar 70%. Ismus, karena ismus tadi kan bagian tersempit nih, jadi bisa jadi ngestak di situ zigotnya, lalu hamil di sini jadinya. Dan terakhir fimbriae. Jadi eh, ovumnya baru ditangkap di sini, tapi udah bertemu dengan sperma. Jadi hamilnya langsung di fimbriae. Nah, ini bahasa awamnya jadinya hamil di luar kandungan. Ya, hamil topik itu hamil di luar kandungan. Dan itu biasanya janinnya nggak bisa selamat sih, bayinya nggak bisa selamat. Terus juga mm, menyebabkan komplikasi, perdarahan, dan lain-lain. Kalau vaskularisasi nih ya, vaskularisasi dari tuba Fallopi itu masih oleh arteri uterina dan arteri ovarika, ya. Karena dia kan di sini tuh letaknya dekat-dekat dengan ovarium, arteri ovarina, ovarika, dan arteri uterina. Oke, itu yang mensuplai. Kalau arteri uterina ini cabang dari arteri iliaca interna, sementara ovarika tadi cabang langsung dari aorta abdominalis. Venanya sama dengan arteri, oke? Ini udah kita lihat tadi parsnya ya. Ini ligamentum latum, di sini mesosalpingnya. Ini mesosalping yang fiksasi tuba Fallopi. Oke, lanjut. Sama aja kayak tadi nih, ini fimbriae ya. Oke, sekarang kita ke organ ketiga. Udah uterus, ini rahim. Rahim juga ada pars-parsnya. Ada fundus. Fundus artinya kubah ya, ingat. Korpus adalah badan, serviks itu leher rahimnya, dan ismus, bagian tersempit dari rahim, uteri. Kita lihat aja langsung bagian-bagian. Ini fundus uteri, kemudian sepanjang ini adalah korpusnya. Nah, ini tuh serviks. Oke, jadi eh, pembatas korpus dan serviks itu adalah ostium interna, ostium uterina interna. Lalu di antara ostium interna dengan ostium eksternanya adalah serviks. Oke. Hmm, Kemudian serviks ini lagi tuh dibagi jadi dua porsio. Yang pertama porsio vaginalis, yang kedua porsio supravaginalis. Ingat ya, supra kan atas, jadi yang atas vaginalis. Oke, jadi dari ostium yang internum ke sininya itu setengah atasnya lah ya, setengah atasnya supravaginalis, sementara
Dari sini ke bawahnya, dari ostium uterina externa adalah portio vaginalis. Nih, oke. Lalu kita lihat batas-batas dari uterin sendiri, organ-organ atau struktur apa aja yang berbatasan dengan si rahim uterus ini. Nah, disinilah kita bahas si excavatio yang tadi kita jumpa. Pertama, di anterior uterus, dia itu berhubungan dengan excavatio vesico-uterina. Ya, cara ingatnya, di depan uterus itu vesika urinaria. Jadi nama kafumnya adalah vesiko untuk vesika urinaria, dan uterina untuk uterus. Yang mana adalah yang ini. Nih ya, ingat ini adalah simfisis pubis, jadi ini sisi anterior. Ini uterus, itu vesika urinaria. Jadi di sini adalah excavatio vesico-uterina yang ini. Jadi excavatio ini kayak ruang, tapi bentuknya kayak pouch, kantung gitu. Nah, itu batas depan uterin. Apa? Excavatio vesico-uterina. Kemudian posteriornya itu oleh excavatio recto-uterina. Jadi karena di belakang uterus itu ada rektum, rektumnya sistem pencernaan nih, ini kan uterus, ini ada rektum. Nah, jadi, ya rektum nih, sorry. Di antara kedua ini namanya excavatio recto-uterina. Atau nama lainnya cavum Douglas. Ya, ini cavum Douglas. Ini, excavatio recto-uterina. Batas posterior uterus. Lalu ke sisi lateral nih. Di lateralnya ada apa? Tadi kita udah lihat ligamentum latum serta ya arteri dan vena uterina. Udah lihat ya tadi kan. Nih, ini uterin, lateralnya ada ligamentum latum dan blood vessels. Oke, jadi ini histologisnya lapisan dinding uterus. Ingat, dari luar ke dalam, mudah ya ingatnya, peri itu kan luar atau atas. Jadi perimetrium paling luar, miometrium adalah lapisan otot yang terletak di tengah, kemudian endometrium. Endo itu artinya dalam ya. Jadi luar ke dalam adalah peri, mio, dan endometrium. Hmm, ini mungkin lebih jelasnya kalian lagi ya. Ini tuh itu uterus. Kemudian sisi depannya berbatasan dengan excavatio recto-uterina. Kemudian belakangnya adalah rektum. Jadi dia berbatasan dengan excavatio recto-uterina. Sementara lateral-lateralnya tadi kalian udah lihat ligamentum latum. Ini dia nih, ligamentum latum. Lapisan dindingnya ya, perimetrium. Kemudian miometrium ini dia otot polos, tebal lapisannya. Lalu yang paling dalam adalah endometrium. Nah, ini lapisan dalam lah yang luruh ketika menstruasi, ketika tidak ada implantasi, atau ketika ada implantasi ini kehamilan, yaitu stay, karena hormon-hormon yang dikeluarkan dari penanaman zigot itu tadi, oke? Hmm. Oke, sekarang kita harus tahu mengenai posisi uterus juga. Posisi uterus itu ada 4 jenisnya, ya. Jadi kalian harus tahu, nih 4 ini adalah anteversi, antefleksi, retroversi, dan retrofleksi. Dan satu-satu pengertiannya, pada sebagian besar perempuan, langsung di sini aja. Maksudnya berarti normalnya perempuan nih punya anteversi dan antefleksi. Oke, jadi ini normal. Pengertian anteversi adalah sumbu panjang uterus melengkung ke depan terhadap sumbu panjang vagina. Jadi ini bentuknya. Bentuk normal adalah anteversi. Ya, sumbu panjang uterus tuh melengkung ke depan. Sementara antefleksi itu sumbu panjang korpus uteri melengkung ke depan setinggi ostium internuum uteri. Oke, diingat yang tadi. Nah, maaf, yang ini kan di sini misalnya.
Di sini kan cervix, nah tadi. Nah, terus ada ostium internumnya sekitaran sini mungkin. Jadi antifleksi itu ketika si corpus uteri membungkuknya sampai setinggi ostium internum uterina tadi, ya. Tapi sama-sama ke depan. Ingat aja ante artinya depan, retro artinya belakang. Jadi antiversi dan antifleksi dua-duanya ke depan, cuma beda. eh, yang antiversi itu kayak gini aja normal, tapi antifleksi itu dia agak membengkok ke sejajar ostium internum tadi. Oke, ini adalah dua posisi uterus normal pada wanita. Sementara pada beberapa perempuan, ini yang abnormalnya. Oke, eh ada retroversi dan retrofleksi. Retroversi itu yang gimana? Itu ketika fundus dan korpus uterinya melengkung ke belakang. Ingat ya, retro artinya belakang terhadap vagina. Oke, jadi ini retroversi. Harusnya kan dia sejajar sumbu vagina nih ke depan, tapi dia membungkuk ke belakang malah ke arah rektum. Sehingga menyebabkan uterus tuh masuk ke dalam kafum Douglas. Jadi nggak ada lagi kafum di antara rektum dan uterusnya. Jadi dia membengkok ke belakang gitu. Nih, harus yang ke depan sini dia ke arah sini. Ya, itu retroversion. Kalau retroflexion itu korpus uterinya ter- terletak melengkung ke belakang terhadap cervix uteri. Jadi, pertama korpusnya masih mau ke arah depan, tapi fundusnya yang membengkok ke arah belakang. Oke, ini nih, ini cervixnya kan masih di arah normal, tapi korpusnya yang membengkok berlawanan terhadap cervix uteri. Oke, jadi diingat aja yang normal itu ante-ante version dan flexion, yang tidak normal itu retroversion dan flexion. Oke, oh ya ini lupa dibaca tadi. Nah nih, uterus itu sebagian besarnya diliputi oleh peritoneum, ya. Jadi dia organ peritoneum sebagian, kecuali pada bagian anteriornya yang berhadapan dengan excavatio vesicouterina tadi, dan di bawah ostium internum. Jadi di bawah ostium internum udah nggak diliputi peritoneum lagi. Kemudian dinding ototnya atau myometriumnya itu tebal dan dibentuk oleh otot polos, disokong juga oleh jaringan ikat. Lalu, tadi ingat ya, porsio supravaginalis yang bagian dari cervix uteri tadi, itu tuh dikelilingi oleh eh, lapisan ini, fascia pelvis visceralis. Ini fascia pelvis visceralis ini. Nah, daerah ini tuh disebut sebagai parametrium. Nih, fungsinya juga sebagai tempat lewatnya saraf dan pembuluh darah. Oke, ini parametrium. Tuh. Oke, that's all. Nah, uterus juga ada ligamen-ligamennya yang memfiksasi posisi dia, oke? Jadi terbagi dua, yang mengikat secara kuat dan lemah. Yang kuat ini ada tiga, ligamentum transversum cervicis, atau nama lainnya ligamentum cardinal. Ini ingat ya, transversum. Jadi dia nanti transvers itu, melintang. Ada gambarnya di sebelah. Kemudian pubo cervicale, oke? Dan sacrocervicale. Ya, yang satu nih ke arah os pubis, yang satu ke arah sacrum. Lalu yang secara lemah itu ada ligamentum latum yang tadi udah kita lihat, yang luas itu ya, betul nama lainnya adalah broad ligament. Broad, karena dia lebar. Broad ligament yang dibagi menjadi tiga tadi, dan ada satu lagi ligamentum teres uteri atau ligamentum rotundum. Ini masing-masing nama lainnya diingat ya. Teres uteri itu rotundum, transversum cervicis itu kardinal, terus yang latum itu broad. Mungkin kita lihat dulu gambarnya. Ini dikasih lihat kayak kayak skemanya gitu mungkin. Nah, yang ini yang melintang tadi kan transversum cervicis. Jadi namanya ligamentum cardinale. Kemudian mana yang bagus? Ini mungkin lebih bagus. Nah, yang empat sini nih, ini uterus. Ini kan ke arah
pubisnya ya, adalah ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri ini yang nomor 4. Tadi ligamentum latum yang secara lemah, kalian udah tahu 1, 2, 3-nya apa. Mesovarium yang ke ovari, mesosalping, yang tuba fallopi, dan 3 ini mesometrium. Nah, lalu yang ini nih, ada ligamentum pubovesikale. Ya, dia melewati vesikal ke arah os pubis. Lalu ada rectouterinum. Ada tadi nggak ya disebut? Enggak sih. Yang ada sakro ya. Sakrouterin. Ini yang 9. Ya, yang biru. Yang biru adalah sakrouterin. Ke arah os sacrum sini. Lalu yang kuning ini yang transverse. Transversum cervici. Bukan namanya. Yang nama lainnya ligamentum cardinal. Oke, jadi yang perlu diingat yang pubovesikale, ligamentum cardinal, sama sakroterina aja, dan latum juga teres ini. Yap. Hmm, kalau ini ada vaskularisasi dan inervasinya, dia diperdarai oleh arteri uterina sendiri, yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna, serta vena uterina, yang bermuara ke vena iliaca interna. Ya, jadi sama-sama cabang dan muara dari arteri atau vena iliaca interna. Nama arteri dan vena sendiri ya nama organnya, oke? Jadi jangan lupa, mudah kok. Kalau pembuluh limfenya itu ini nodi para-aortiki level PL1. Kalau saraf simpatis dan parasimpatisnya dari plexus hypogastricus inferior. Itu aja di gambar ini ya, yang lumayan bagus untuk ingatnya. Oke, lanjut. Ini juga untuk ngeliatin ligamennya, tingnya. Iya, sama sih harusnya. Hmm, ini boleh. Jadi ini ada spekulum untuk pemeriksaan tadi kita lihat serviks ya. Cervix. Ini cervix. Kemudian ini IUD, intrauterine device untuk kontrasepsi, fundus uterus. Lalu, nah ini nih. Jadi kan dari vagina ini ada fornixnya, fornix posterior yang berhubungan dengan cavum Douglas sama fornix anterior. Oke. Nah, ini masuk ke vagina. Baru aja dibahas tadi. Dia kanalis vaginalisnya itu sekitar kurang lebih 8 cm. Lalu ada bagian-bagian yang namanya fornix. Tadi ada anterior, lateral, dextra sama sinistra, dan posterior. Oke. Hmm, kalau yang anterior dan posterior kita udah banyak jumpa. Posteriornya di sini, di berhubungan cavum Douglas, anteriornya itu di sini. Ini yang menjorok ke arah cervix ya. Lalu kalau lateralnya, ini kan tadi sagittal view, nggak kelihatan. Jadi dia dari coronal view, apa, fornix lateralnya itu di dextra sinistra sini, oke? Hmm, Nah, sekarang batas-batasnya, batas-batas dari vagina sendiri, di anterior vagina itu ada vesika urinaria, oke? Jadi ini kanalis vagina, depannya ada bladder, urinary bladder. Kalau posterior dibagi jadi 3 nih. Sepertiga atas itu berhubungan dengan excavatio rectouterina tadi atau cavum Douglas ya. Ini di sepertiga atasnya masih sama cavum Douglas nih. Kemudian di sepertiga tengah itu sama ampula recti harusnya. Betul? Ya, ampula recti. Lalu di sepertiga bawahnya itu oleh corpus perineum. Ya, di perineal. Ya, perineum. Ingat tadi corpus perineum itu yang daerah antara genital dan anus. Nih ya, ini kita fokus ke vaginanya aja. Yang ini tuh vagina. Wow, vagina tuh yang ini sepertiga atas dengan cavum Douglas, sepertiga tengah oleh ampuli recti, dan sisanya bawah itu oleh corpus perineum tuh yang ini ya. Oke, sekarang ke lateralnya di sisi kanan kiri.
Di bagian atas itu ada ureter, yang ada gambarnya sini. Ureter, lalu tengahnya oleh serabut anterior, musculus levator ani, dan bawahnya ada pelvic diaphragm, sorry. Diafragma urogenital dan bulbus vestibuli. Ini ya, pelvic diaphragm, astagfirullah, pelvic diaphragm di lateral bawah, kanan kirinya. Oke, di atas ada ureter, terus di tengah itu levator ani. Ada nggak ya gambarnya? Iya, levator ani lah. Oh, musculus levator ani. Ini kalau nggak salah deh, iya nih, musculus levator ani. Oke, terus di bagian dalam di dinding vagina kan ada ruge tadi yang dibilang bisa membantu apa namanya perenggangan saat hubungan seksual dan melahirkan. Oke, vagina juga ada penyokongnya. Bagian atas oleh musculus levator yang tadi, levator ani. Kemudian oleh ligamentum yang tadi udah dibahas juga, transversum cervicis atau kardinal, eh, pubo vesicale yang tadi ke arah depan tuh ke pubis sama ke pubis dan melewati vesika urinaria. Kalau sacrocervicalia itu yang ke belakang tadi, yang ke arah osakrum. Lalu bagian tengah disokong oleh diafragma urogenital. Ini nih, duh, di bagian tengahnya disokong oleh diafragma urogenital. Bagian bawah disokong oleh korpus perineal yang ini. Oke, lalu vaskularisasi vagina itu bagian atas nih superior masih oleh arteri uterina karena deket kan, dekat uterus tuh bagian atas. Sementara bagian tengah dan bawah itu oleh arteri vaginalis dan arteri pudenda interna. Oke, lalu vena. Vena vaginae itu membentuk plexus atau sekumpulan sekumpulan pembuluh darah, sekumpulan vena, namanya plexus venosus vaginalis, eh, lalu berlanjut menjadi plexus venosus uterinus. Ini gabung ya, gabung antara ini dan ini menjadi ini, plexus venosus uterovaginalis, yang kemudian bermuara ke vena iliaca interna melalui vena uterina. Oke, itu perjalanannya. Hmm, ya ini introitus vaginalis atau vaginal canal. Di dalamnya ada ruge. Lalu ini kalau kita lihat coronal section dari belakang ya, dari arah belakang. Jadi ini apa namanya? Dinding depannya. Ini cervix, ostium uterina, bibir anterior sama posterior. Situ ruge-rugenya. Nah, di sini ada uret MUE, meatus uretra externus. Oke. Porsio. Ini juga, ya ini keseluruhan mungkin ya. Vagina, kemudian masuk di sini ada ostium uterina externum, lalu di antara ostium uterina externum dan internum ada yang namanya cervix. Cervix ini dibagi dua lagi menjadi porsio vaginalis dan porsio supravaginalis. Nah, nih. Lalu setelah ini ada ismus dulu, kemudian di sini korpusnya, korpus uterina. Ini cavitas uteria namanya, tempat terjadinya kehamilan. Lalu udah masuk tuba Fallopi nih, mulai dari sini pars intramural, pars ismus, ampula, ini ampula, maaf, ini ampula, kemudian infundibulum. Lalu di sini ovariumnya. Oke, vaskularisasi tadi udah dijelasin di masing-masing organ ya. Mhm. Ini juga udah tadi, apa namanya,
Hmm, Fiksator, ligamentum. Oke, ini ada latihan. Kita jawab bareng-bareng. Yuk, yang tahu boleh langsung on mic. Oke, nomor satu mungkin ini apa? Klitoris, Kak. Yap, thank you. Klitoris, tepatnya glansnya ya, glans klitoris. Lalu ada nomor dua ini apa ya? Ini bukan bagian dari hmm, ini muscle ya. Ntar ada kunci jawabannya di belakang kalau ada siapin. Kalau tiga ini juga bukan bagian dari genitalia wanita. Ini jawabannya tuber ischedicum. Tadi tuber ischedicum. Iya. Empat juga bukan, lima juga muscle. Nah, enam mungkin ada yang tahu nih daerah antara genital dan anus namanya apa? Perineum. Iya, thank you. Perineum atau perineal body. Tujuh ini muskulus juga. Nah, delapan. Ada yang tahu ini apa kira-kira? Bartholin's gland bukan tadi bilangnya? Iya, kalau nggak salah. Ya, ini Bartholin's gland atau nama lainnya apa? Ada yang boleh sebutin? Nama lain Bartholin's gland. Mayor. Yes, ya, thank you. Kemudian yang sembilan ini. Nah, kalian bisa kenalin nggak ini apa? Sembilan. Bulbus vestibuli, Bun. Ya, betul. Ini bulbus. Wow. Bulbus vestibuli. Nah, karena dari itu, ini bulbus, ini muskulus yang meliputi bulbusnya. Apa guys namanya? Bulbus spongius. Iya, betul. Spongiosum. Oke, kemudian ke 10. Nah, yang ini tahu nggak? Ini yang tadi berlanjut menjadi salah satu korpus. Namanya muskulus apa? Ischio cavernous. Yep, betul. Osteocavnosum. Thank you. Nah, ini jawabannya. Ini benar klitoris, kemudian ini musculus ischiocavernosum, ini bulbusnya, bulbus vestibuli, ini ada musculus bulbocavernosum. Lalu sini perineal body, oh ini dia, ya ini perineum ya. Lalu ada di sini musculus levator ani, sebenarnya nih levator ani yang ditunjuk. Lalu di sini musculus transversus superficialis. Musculus transversus ani superficialis. Ya, ini Bartholin's gland. Yang ini tadi ligamentum sih, ligamentum sacrotuberous. Itu aja kayaknya. Hmm, ini tadi buat belajar yang di depan udah kakak pindahin. Udah ditulis juga sama. Oke, nah segitu aja bimbingan kita pada malam hari ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada langsung tanya aja. Kalau nggak ada yang nanya, boleh kita review sambil tanya-tanya nggak ke yang nanya? Boleh, Kak. Oke, wait ya.
Mhm. Oke, mulai dari materi yang paling awal tadi dulu tentang pelvis. Hmm, oke. Jadi kalau pelvis mayor, ini langsung soal aja. Mungkin benar atau salah, pelvis mayor merupakan area pelvis yang terletak di bawah linea terminalis. Salah, Pak. Salah. Nah, yang benarnya pelvis apa yang di bawah itu? Pelvis minor. Minor. Oke, nama lainnya pelvis minor apa? True pelvis. True atau vera ya, pelvis vera. Kalau mayor yang false atau spuriae. Oke, kemudian konjugata deh. Rumus untuk mendapatkan konjugata vera, ada yang bisa sebutin? Konjugata diagonal dikurang 1,5. Iya, thank you. Kemudian, kalau Hoc ini jarang, tapi kayaknya dulu pernah di Tenta deh. Ya, Tenta paling. Terus, jenis pelvis ya. Yang normal pada laki-laki namanya apa? Android. Android. Nah, ini juga ciri-cirinya inletnya, pelvic inletnya berbentuk seperti hati kan. Kalau yang normal pada wanita, Ginekoid. ginekoid. Dia ciri-cirinya diameter transvers dan AP-nya itu kurang lebih sama. Kalau yang transversnya lebih panjang dibanding AP, apa namanya? Platypeloid. Betul. Kalau antropoid, apa ciri-cirinya? AP-nya lebih besar dibandingkan transversal. Oke. Lalu, benar atau salah, arkus pubis wanita lebih sempit daripada laki-laki. Salah. Iya, yang lebih lebar itu wanita ya. Oke, ini deh. Ruangan di antara labium minor yang yang puncaknya terdapat klitoris dan ya, dan basisnya adalah apa tadi, meatus uretra dan orificium vagina, namanya apa? Vestibulum vaginae. Ya, betul. Hmm, muskulus yang meliputi crura clitoridis namanya. Bukan crura sih, korpusnya ya, corpus spongiosum. Mama, cavernosa. Corpora cavernosa. Ischio cavernosa. Ya, betul. Lalu, wih. Hmm, kalau homolognya labium mayor apa pada pria? Scrotum. Oke. Kalau homolog labium minor? Rape. Rape scroti. Yes. Gimana kita sekarang? Hmm, wow. Kemudian ini deh. Nama lain glandula vestibularis mayor apa? Bartholin. Ya, homolognya pada laki-laki? Bulbo uretralis. Ya, betul. Betul, betul, betul. Kalau glandula parauretral, apa dua nama lainnya? Vestibuli minor atau skin. Betul. Homolognya pada pria? Prostat.
Ya, itu diingat betul ya. Bartholin itu mayor, eh, berhomolog dengan bulbouretral atau Cowper's gland. Kalau vestibuli minor itu parauretral, nama lainnya Skin's gland. Oke, itu diingat betul-betul. Hmm, oh ya, homolognya prostat, lupa. Kalau diafragma itu diingat aja, diafragma urogenital. Terus, hmm, oke nih, himen normal. Bentuk himen normal pada wanita namanya Anular. betul. Kalau yang himen tidak memiliki lubang, nama lainnya apa? Imperforate. Mhm. Sisa-sisa himen yang telah pecah disebut dengan Karunkula. iya, karunkula himenalis ya. Itu sisa jaringan himen yang sudah ruptur, robek, atau pecah. Kalau kondisi himen setelah melahirkan itu disebut apa? Parus introitus. Iya, parus. Ingat ya, par parus itu melahirkan, para. Oke, lalu setelah himen kita ke mana? Oke, udah masuk interna nih. Hmm, kalau ligamentum yang memfiksasi ovarium ke uterus, apa namanya? Ligamentum Proprium. ovarii proprium. Ya, diingat ya, proprium. Itu yang menghubungkan ovarium ke uterus, ke corpus uterus. Kalau yang ke dinding pelvis apa namanya? Suspensorium ovari. Yes. Hmm. Mhm. Nah, itu aja. Arterinya kurang lebih sama aja sama nama ini ya, nama organnya. Arteri ovarika, arteri uterina. Paling kalau yang vagina itu diingat bagiannya beda kan. Jadi superior, media sama inferior. Oke, udah ovariumnya kita ke tuba fallopi. Nah, yang paling dekat ke uterus namanya apa? Sorry, bagian tuba fallopi yang paling dekat dengan uterus namanya Nah, uterina ya, atau intramural. Gimana tadi ya? Kalau yang paling sempit namanya? ismus. Yes. Yang ada fimbriae-nya itu nama bagiannya apa? Infundibulum. Part terlebar sekaligus tempat normal terjadinya fertilisasi. Ampula. Oke. Persentase terbesar terjadi hamil atopik itu di mana? Ampula, Kak. Ya, asam pula. Mana lagi kita? Oke, uterus sebutkan 4 parsnya mungkin. Oh, Fundus corpus cervix isthmus. ya. Oh, kalau serviks ini dibatasi oleh apa? Serviks uteri ini? Oleh dua ostiumnya ya. Ostium uterina internum dan ostium uterina externum. Lalu batas-batas mungkin ingat ya. Oh ya, ini batas penting sih. Kalau batas posterior uterina sama siapa teman-teman? Uterus. Excavatio recto uterina. Ya, atau Dan konsekuen atau cavum nama Douglas. lainnya. Diingat ya, Kavum Douglas itu sering jadi pertanyaan. Eh, Recto, ingat aja rectum sama uterin itu di belakang. Kalau di depannya scavatio,
Vesicouterina. Ya, itu depan. Thank you. Lalu, nah ini, hmm, sebutan untuk, wait, sebutan untuk pars, porsio supravaginalis yang dilapisi oleh fascia pelvis visceralis. Namanya apa? Porsio supravaginalis yang diliputi oleh fascia pelvis visceralis. Namanya parametrium ya, diingat nih. Kakak nggak share screen ya. Nih, parametrium itu nih, hmm, ingat ya parametrium pengertiannya apa. Ini porsi supravaginalis yang dikelilingi fascia pelvis visceralis. Oke. Hmm, ini kayaknya pengertiannya harus diingat betul-betul. Bisa jadi keluar di pretest atau di tenta nih sering. Anteversi itu sumbu panjang uterus melengkung ke depan terhadap sumbu panjang vagina. Jadi ini kan udah vagina nih, sumbu panjang vagina. Nah, jadi ikut aja. Aduh, sumbu panjang uterusnya itu ngikut aja dengan sumbu panjang vagina. Itu anteversi. Kemudian kalau udah ada sebutan setinggi ostium interna uterina, udah ke antefleksi ya. Diingat kata-kata kuncinya aja. Melengkung ke depan setinggi ostium internum uteri. Oke, itu antefleksi. Lalu kita ke retroversi. Ini tuh udah melengkungnya ke belakang. Diingat aja, udah belakang berarti retro. Apanya yang melengkung ke belakang adalah fundus dan korpus uterinya. Jadi sekaligus fundus dan korpusnya sama-sama melengkung ke belakang terhadap vagina. Ya, jadi dia nggak ikut ke sini, tapi ke belakang terhadap vagina. Itu retroversion. Oh ya, sehingga menyebabkan dia masuk ke kafum 12. Retroversion. Kalau retroflexion, korpus uteri terletak melengkung ke belakang terhadap cervix uteri. Jadi bah, cervix uterinya ini awalnya udah mau normal, udah mau lurus, tapi eh, korpusnya malah melengkung ke belakang terhadap dia. Tuh, ke arah rektum. Jadinya bengkoknya gini. Kalau ini kan lurus tapi ke belakang. Ya, melengkung ke belakang. Langsung. Ya, diingat deh pengertiannya, kata-kata kuncinya, supaya besok bisa jawab. Ya, kalau ada. Oke. Hmm. Ligamentum yang memfiksasi uterus secara lemah. Ada apa aja? Latum sama teres uteri, Kak. Yap. Nama lain ligamentum teres uteri apa? Rotundum. Yes. Bisa nggak sebutin tiga bagian dari ligamentum latum sama menempelnya pada apa-apa aja? Yang menjawab. Semoga semuanya udah harus tahu ya. Silakan, silakan. Ada mesosalpinx, Yap. itu menopang memelihara posisi tuba Fallopi. Terus Ya. ada mesovarium, itu ke ovarium. Terus kalau Mhm. mesometrium, itu dari uterus ke dinding pelvis. Oke, betul. Thank you. Mana yang latum itu nih ya? Ini yang latum. Ada tiga, oke? Diingat. Lalu kita ke... Hmm, sepertinya itu aja. Sekarang Kak. Wait, 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 wait.
Hmm. Hmm. Yap, intinya segitu aja eh sesi tanya jawab kita, review materi tadi. Semoga besok kalian lancar praktikumnya, bisa jawab semua nilainya bagus di pre dan post test praktikumnya juga lancar. Terus jangan lupa dibawa atlasnya, masih organ interna yang merah kalau Sobota. Terus lapraknya besok harus sudah siap sampai yang ketiga ya. Apa kemarin Gen Pre, nanti tenta hari Sabtu dibawa sampai Gen 1-nya. Ada pertanyaan lagi mengenai praktikum besok atau materi barusan? Untuk jam kumpulnya, kakak kabarin nanti ya. Kita lihat asar jam berapa. Nggak ada guys, semua aman. Oke, kalau gitu makasih banyak udah hadir malam ini dan ngedengerin penjelasannya. Makasih semua. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kakak. Terima kasih guys.